Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari mata pelajaran Quran Hadis dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Pulva masih akan membahas bab ketiga. Akan tetapi pada hari ini hanya fokus pada pembahasan menghindari sifat kikir. Karena yang sikap dermawan sudah Pulva jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Pada hari ini, Pulva akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Lail ayat 8-11 dan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu tentang menghindari sifat kikir. Sebelumnya, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu bacaan Quran Surat Al-Lail ayat 8-11. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Berikut ini adalah terjemah dari masing-masing ayat Quran Surat Al-Lail ayat 8-11. Bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya, kandungan per ayatnya. Isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 8-11 berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kikir atau bakhil. Ayat ke-8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan Robnya, tidak membutuhkan Tuhannya. Jadi orang yang bakhil itu merasa dirinya cukup dengan hartanya sendiri, tidak membutuhkan Tuhannya. Kemudian ayat ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik. Jadi orang yang kikir itu tidak mempercayai pahala yang terbaik, pahala atau balasan terbaik di akhirat kelak. Selanjutnya ayat ke-10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksudnya jalan yang sukar di sini apa? Yakni jalan menuju keburukan. Selanjutnya ayat ke-11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Maksudnya binasa apa? Jika telah binasa di dalam neraka. Jadi hartanya itu tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Bakhil atau kikir dalam bahasa Arab biasa juga disebut dengan asyuha. Sedang dalam istilah adalah bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Jadi, secara istilah, kikir itu tidak hanya bersifat materi. Kita enggan mengeluarkan materi kita, jadi tidak hanya bersifat materi, juga bersifat non-materi. Kita enggan melakukan kebaikan pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Contoh yang paling sederhana. Kita enggan mengucapkan salam kepada orang lain, itu juga bisa disebut kikir. Jadi tidak hanya bersifat materi, juga bersifat non-materi. Selanjutnya, hadis dari sahabat Jabir tentang menjauhi sifat zalim dan kikir. Wa an Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an syafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka.
Hadis riwayat Muslim. Intinya dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk menjauhi dua sifat, yaitu sifat zalim dan kikir. Karena sifat zalim itu akan membawakan kita pada kegelapan ketika di hari kiamat, dan kikir itu akan mencelakakan umat atau bisa merusak diri kita sendiri. Selanjutnya, dalam hadis ini, maksudnya hadis tersebut sebelumnya ini yang jelaskan dari Jabir, di sini terdapat peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Jadi lawannya zalim itu adalah adil. Sedangkan lawannya kikir adalah dermawan. Syariat Islam memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari berbuat zalim. Sini lawan dari zalim adalah adil. Adil itu apa? Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini pengetahuan secara singkat saja ya, karena kita fokus pada sifat kikir. Selanjutnya di sini ada tambahan hadis yang menjelaskan tentang bahaya dari sifat kikir. Kikir termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ini bisa kalian baca hadisnya, yang mempunyai arti 3 perkara yang membinasakan, yaitu apa? Kikir, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat pada diri kita sendiri dan bermanfaat pada orang lain. Dan semoga kita semua diberikan sifat yang dermawan dan kita tidak memiliki sifat kikir. Sekian untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.